Dimanapun berada, pagi hari ini saya sedang berada di Bukit Lembah Manah, Padepokan Bukit Lembah Manah, yang akan saya jadikan sebuah padepokan yang nantinya alami ya. Ini ada batunya. Batu ini besar sebetulnya ya, sampai bawah. Dan ini dulunya itu sangat besar, cuman ini sudah dipahat sama tukang batu. Batu ini saya kasih nama, dulunya itu saya kasih nama batu tumel. Batu tumel itu ya batu yang suka menirukan ya. Kenapa saya kasih nama batu tumel? Karena pada waktu ini kan pahatan ya. Ini kan dipahat sama tukang batu ini. Nah, yang intinya batu ini mau digempur, mau dibelah semuanya, mau diratakan seperti itu ya. Namun ketika si tukang batunya ngopi di sini, istirahat lah ya, istirahat di sini, ini dalamnya bunyi duk duk seperti suaranya pukulannya tukang batu itu tadi, sehingga tukang batu itu ketakutan, lari semua. Kemudian dicoba lagi ya, tapi agak jauh ya. Orangnya itu mencoba mendengarkan dari sana, dari arah sana. Nah, ini bunyi lagi seperti itu loh. Bunyinya persis seperti tukang belah batu. Jadi tak tak tak, kemudian dung dug seperti itu. Nah, akhirnya gagal nih tukang batu ini, tidak jadi membelah ya. Padahal sudah dapat agak banyak ini ke sini. Ini sudah dulunya. Nah, ini ya sama yang di sebelah ini. Ini sudah kena ya, sudah banyak sebetulnya. Tapi pada waktu mulai pembelahan yang di sini, ini ada keanehan, yaitu suara yang menirukan ketukannya tukang batu itu tadi. Kemudian berapa bulan kemudian itu ada tukang batu lagi dari daerah Dakah ya, dari daerah Dakah ya, kemudian ke sini. Belum saja mulai dia sudah tidak mau. Nah, ketika ditanya kenapa, nah, tidak boleh katanya, banyak yang nongol seperti itu. Akhirnya tukang batu yang dari Kecamatan Karangsambung itu gagal seperti itu. Nah itulah kisahnya batu yang ini ya. Nah ini, nah, ini kan ada bekas belahannya ini ya. Nah, kemudian setelah itu ada di sini kan banyak pohon besar itu banyak di sini, termasuk di sini. Dan ini masih ada bekasnya, bekas apa namanya, oyot ya, akar. Nah, dan banyak di sini pohon, termasuk di bawah sana banyak pohon ya, banyak pohonnya. Kemudian sebelum saya beli ya, sebelum tanah ini saya beli, sempat ada orang yang ketika lewat di sini dulu jalan, ini dulu jalan kecil, jalan setapak. Situ ada wot atau jembatan kecil ya. Itu suka digoda sama seorang yang berjenis kelamin wanita seperti itu. Namun itu bukan orang sesungguhan gitu loh. Artinya ya gaib gitu. Karena setelah menggoda, terus baunya bau wangi, kadang bau amis kayak gitu. Kemudian ketika ditengok hilang gitu. Nah, pas jalan raya itu belum diaspal, itu sering banyak sekali orang yang komplain, orang yang ketakutan. Pernah ada di situ dulu, belum ada warung saya, ini belum ada, rumah saya di sana yang saya jadikan padepokan ya.
Jalannya dari sana ke bawah. Orang yang ketakutan karena melihat sesuatu di sini dan di sana katanya ada orang berambut panjang, kemudian membawa anak kecil. Anak kecilnya itu ada 12-an kayak gitu katanya. Dia takut lari sampai pintu rumah saya itu ditabrak. Saya tanya ada apa? Katanya ada hantu kayak gitu. Nah kemudian ada orang yang pakai motor ya. Itu suami istri yang pakai motor. Itu pernah dimintai untuk berhenti dan katanya mau ikut seperti itu. Tapi kemudian setelah dipersilahkan ternyata dia tidak ada, hilang. Dia takut. Akhirnya yang punya tanah ini tidak mau. Di sini sudah pernah mau dibuat musola juga di sini oleh pemilik tanah ini, terus nggak jadi ya karena takut. Akhirnya dijual ke saya dengan harga yang sangat murah ya, hanya 2 juta ini ya, jadi sangat murah saudaraku ya, karena orangnya takut. Akhirnya begitu dipegang saya riyadhoi. Betul sekali, ketika saya riyadhoi ya, saya siram dengan air yang sudah saya bacakan ayat ruqyah. Ternyata di sini dulu banyak pohon-pohon kecil maregol ya, sampai bunyi kayak ada angin yang begitu besar cut gitu ya. Nah akhirnya saya riyadhoi terus, muncullah sosok-sosok yang di situ ada yang buruk dan ada yang bagus seperti itu. Nah setelah itu kenapa saya berani menebang pohon-pohon yang ada di sini, karena muncullah sosok yang peraupanya atau wajahnya bahkan bentuknya itu persis seperti saya ya. Jadi seolah-olah saya itu sedang ngaca gitu loh, kok persis seperti saya gitu. Saya bingung, dan dia selalu menyampaikan pesan kepada saya untuk tidak takut, dan semuanya yang ada di sini takut kepada itu ya. Kepada kiai, itu namanya kiai ya. Namanya kiai, cuman enggak ngasih tahu nama kiai siapa kan gitu ya, karena wajahnya sama seperti saya, makanya saya sebut Kiai Ridwan Kabumian seperti itu. Akhirnya padepokan kan saya rubah menjadi Padepokan Ridwan Kabumian seperti itu. Asal usulnya seperti itu saudaraku. Akhirnya saya tebang semua pohon-pohon. Setelah saya tebang, alhamdulillah aman Sulaiman, aman Goleman, tidak ada apa-apa di sini seperti itu. Dan tidak ada orang yang melihat sosok-sosok apapun di sini. Artinya sudah aman, dibuat bangunan pun insya Allah berkah, karena sudah saya riyadhoi, sudah saya doakan seperti itu. Nah itulah untuk sekilas informasi. Sebetulnya kisahnya panjang, ini saja sudah saya menceritakan, tidak full ya. Sebetulnya banyak cerita yang unik di sini. Lain kali akan saya ceritakan sebagai tambahan pengetahuan atau pengalaman seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.